Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Aulia dengan NIM 240170020 dari Sistem Keamanan Komputer A2 dengan dosen pengampu Bapak Teguh Sukma Ahriyadi Sukiman Eskom Mkom. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep kriptografi serta implementasinya pada metode klasik dan modern. Pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kriptografi. Kriptografi adalah cara untuk menjaga agar data atau pesan tetap aman dan tidak bisa dibaca oleh orang-orang yang tidak berhak. Ilmu ini menggunakan teknik matematika untuk mengubah pesan agar tidak mudah dimengerti. Dalam kriptografi ada dua proses penting, yaitu enkripsi dan deskripsi. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu enkripsi. Enkripsi ini adalah proses mengubah pesan asli menjadi kode acak supaya orang lain tidak memahami isinya. Misalnya, pesan halo bisa diubah menjadi huruf atau angka yang tidak berarti bagi orang lain. Sedangkan deskripsi adalah proses mengembalikan kode acak tadi, seperti kode halo, menjadi pesan aslinya, supaya penerima yang memang benar berhak bisa membacanya kembali. Tujuan dari kriptografi ini adalah untuk melindungi pesan agar tetap rahasia, aman, dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang dua jenis kriptografi. Nah, ada dua jenis kriptografi. Yang pertama, kriptografi klasik dan kriptografi modern. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah sistem pengamanan pesan yang sudah digunakan sejak zaman sebelum adanya komputer. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya ini cukup sederhana, yaitu dengan mengacak huruf-huruf A sampai Z. Namun, karena sistem ini masih menggunakan huruf biasa dan dilakukan secara manual, misalnya nih dengan pena dan kertas, maka tidak disarankan untuk melindungi data-data yang memang berpenting. Ciri khas dari kriptografi klasik ini adalah menggunakan kunci simetris, artinya pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk mengamankan dan membuka pesan. Kriptografi klasik ini juga terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, substitution cipher, dan kedua, transposition cipher. Di sini saya akan menjelaskan apa itu substitution cipher. Substitution cipher adalah cara untuk menyandikan pesan dengan mengganti setiap huruf pada pesan asli menjadi huruf lain. Metode yang paling terkenal yaitu Caesar cipher. Dalam metode ini setiap huruf geser 3 huruf setelahnya. Contohnya nih, huruf A menjadi huruf D dan B menjadi huruf E, dan seterusnya dengan kunci pergeseran nilai. Jadi kalau misal pesannya ada berbacaan halo, maka setelah dienkripsi bisa berubah menjadi KDON. Hasil dari proses ini disebut dengan ciphertext, yaitu bentuk teks yang sudah disandikan. Nah, selanjutnya, dalam proses deskripsi, proses tersebut akan dikembalikan ke dalam bentuk aslinya agar bisa dibaca oleh orang yang berhak menerima. Pada proses ini, setiap huruf alfabet juga dapat dikonversikan ke angka. Contohnya nih, A sama dengan 0, B sama dengan 1, sampai Z menjadi 25. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perhitungan dalam penyandian setiap pembacaan ulang pesan. Dalam substitution cipher ada beberapa jenis penyandian yang dapat digunakan. Yang pertama, monoalphabetic cipher, yaitu setiap huruf pada pesan asli diganti dengan satu huruf lain secara tetap. Jadi, satu huruf akan selalu diganti dengan huruf yang sama di seluruh pesan. Yang kedua, homophonic substitution cipher, yaitu satu huruf pesan asli bisa diganti dengan beberapa kemungkinan huruf berbeda. Tujuannya agar penyandian lebih sulit ditebak. Yang ketiga, ada polyalphabetic substitution cipher, yaitu setiap huruf yang disandikan dengan kunci yang berbeda-beda sehingga hasilnya lebih acak dan lebih aman. Yang keempat, polygram substitution cipher, yaitu bukan per huruf lagi tapi per kelompok huruf. Jadi beberapa huruf sekaligus diganti dengan kelompok huruf lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis kriptografi klasik, yaitu transposition cipher. Nah, kalau di substitution cipher tadi hurufnya diganti, maka pada transposition cipher hurufnya tidak diganti tapi hurufnya urutannya itu acak. Jadi teknik ini menyandikan pesan dengan mengubah posisi huruf-hurufnya tanpa mengubah bentuk huruf aslinya. Contohnya nih, plain text-nya Tunas Bangsa Permatang Siantar. Kemudian huruf-hurufnya dituliskan ke dalam bentuk tabel atau kolom, lalu dibaca secara vertikal. Nah, dapat dilihat dalam slide.
Selanjutnya saya akan membahas tentang kriptografi modern. Kriptografi modern adalah bentuk kriptografi yang lebih canggih dan rumit dibandingkan kriptografi klasik. Untuk memahaminya dibutuhkan pengetahuan matematika dan logika komputer, karena sistem ini sudah berbasis algoritma digital. Kriptografi modern berkembang bersamaan dengan kemajuannya teknologi komputer hingga zaman sekarang. Dalam penerapannya, kriptografi modern terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, algoritma simetris. Nah, apa sih sebenarnya algoritma simetris? Algoritma simetris ini algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi atau menyandikan pesan dan deskripsi untuk membuka pesan. Artinya, baik pengirim maupun penerima harus mengetahui kunci rahasia yang sama agar komunikasi bisa dilakukan. Misalnya nih, jika kunci rahasianya adalah angka 5, maka saat pesan dikirim, setiap huruf digeser menjadi 5 langkah. Untuk membacanya, penerima juga harus tahu bahwa pergeseran 5 langkah agar bisa mengembalikannya ke bentuk aslinya. Metode ini lebih cepat dan sederhana, tetapi kelemahannya jika kunci ini sampai bocor, pesan bisa dengan mudah dibaca oleh orang lain. Yang kedua, ada algoritma asimetris. Nah, algoritma asimetris ini adalah algoritma yang memiliki 2 kunci yang berbeda. Yang pertama ada kunci publik dan yang kedua kunci pribadi atau private key. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan dan bisa diketahui oleh siapa saja. Namun kunci pribadi hanya dimiliki oleh penerima pesan dan digunakan untuk mendeskripsikan pesan tersebut. Contohnya nih, jika kamu ingin mengirim pesan ke seseorang, kamu bisa memakai kunci publik miliknya untuk mengenkripsi pesan. Tapi hanya orang itu saja yang dapat membacanya karena dia yang hanya pegang kunci pribadi untuk membuka pesan tersebut. Metode ini lebih baik dibandingkan algoritma simetris, meskipun prosesnya lebih lambat karena melibatkan 2 kunci yang berbeda. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya algoritma hibrida. Algoritma hibrida ini merupakan 2 gabungan antara algoritma simetris dengan algoritma asimetris. Dalam sistem ini digunakan 2 kunci utama, yaitu kunci rahasia yang disebut juga dengan session key, yaitu berfungsi untuk mengenkripsi data, dan yang kedua yaitu pasangan kunci publik dan kunci pribadi asimetris yang digunakan untuk melindungi kunci rahasia tadi dan memberikan tanda tangan digital. Tujuan utama dari algoritma hibrida ini adalah untuk mengamankan data baik saat dikirim melalui jaringan komputer maupun ketika disimpan ke perangkat. Dengan cara ini, kriptografi hibrida memanfaatkan kecepatan dari algoritma simetris dan keamanan dari algoritma asimetris, sehingga hasilnya lebih efisien dan aman. Contoh penerapan dari algoritma hibrida ini bisa ditemukan pada komunikasi internet yang aman seperti HTTPS, email yang terenkripsi, serta aplikasi perbankan online, di mana sistem ini menggunakan 2 kunci untuk menjaga keamanan data pengguna. Prinsip dalam kriptografi modern, selain jenis algoritmanya, kriptografi modern juga memiliki 4 prinsip keamanan untuk menjaga data. Yang pertama, kerahasiaan, yang kedua integritas data, yang ketiga autentikasi, yang berarti proses untuk memastikan bahwa pengirim dan penerima adalah orang yang benar, bukan pihak lain yang menyamar, dan yang keempat tidak dapat disangkal atau bisa disebut dengan non-repudiation, yaitu pengirim dan penerima tidak dapat menyangkal bahwa mereka telah mengirim dan menerima pesan tersebut. Kesimpulan dari kriptografi ini adalah berarti kriptografi berperan besar dalam menjaga keamanan informasi di era digital. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk menyembunyikan pesan, tetapi untuk melindungi data agar aman saat diakses melalui internet. Dengan adanya kriptografi, data menjadi lebih aman dan terhindar dari ancaman peretas, spam, atau penyadapan. Saat ini penggunaannya sangat luas, mulai dari pengamanan data pribadi, verifikasi identitas dan pesan, tanda tangan digital, sertifikasi digital, pertukaran kunci, hingga uang digital seperti e-wallet atau cryptocurrency. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.